Jali, lo kenapa jadi bengak begitu sih? Bukain itu iketannya, pakaiin celananya. Iya bang. Aduh, jadi kaget saya. Maaf bang, ayo. Orang-orang mulai berdatangan, ingin tahu apa yang terjadi. Anak buah Jeffrey pun mulai berdatangan. Saya kenal anak ini bang, anaknya Bang Ridwan. Siapa dia? Orang kampung belakang, satpam di karaoke BL Bang Jeff. Kalau gitu, lo bawa dia kemari. Iya bang. Sam terdiam menunduk. Hanya bercelana pendek tanpa baju. Pikirannya melayang tak menentu. Takut, ngeri, malu, marah jadi satu. Nama lu siapa? Tanya Jeffrey. Sam. Jeffrey mengalihkan pandangannya pada lelaki yang masih meringkuk itu. Mau diapain nih orang bang? Tanya anak buahnya yang lain. Coba lihat dia pingsan apa pura-pura doang. Beberapa anak buahnya langsung menarik kepala orang itu dan menampar mukanya. Orang itu gelagapan dan langsung berdiri. Jagain. Jangan sampai kabur. Beberapa orang mendekati Jeffrey dan menyatakan bahwa mereka mengenal laki-laki itu sebagai pelanggan tetap di Spa Shangri-La. Beberapa wanita pegawai spa pun mengenalinya. Para pengurus langsung berdatangan, berharap Bang Jeffrey membebaskan laki-laki itu. Bagaimanapun, dia pelanggan tetap yang selalu royal menghamburkan uangnya pada mereka. Namun Jeffrey bersikukuh, karena laki-laki itu mau menyodomi anak kecil. Mereka bingung bagaimana cara menyelamatkan orang itu. Setelah mendengar cerita dari Jali, mereka hanya minta laki-laki itu jangan dipukuli lagi, karena melihat semua anak buah Jeffrey memberi pukulan kepadanya. Laki-laki itu tertunduk layu, hilang kegagahannya, hilang keangkuhannya. Walau tak ada pukulan yang berat, tak ayal, mukanya lumayan babak belur. Ridwan akhirnya datang dan langsung mendatangi Jeffrey. Dia sudah mendapat cerita dari orang yang menjemputnya. Ridwan langsung menyalami Jeffrey. Saya Ridwan bang. Lu tahu gue? Tahu bang, cuman belum pernah kenalan. Ridwan menatap nanar pada Sam yang duduk tertunduk tanpa baju. Ridwan melepaskan jaketnya dan memakaikan pada Sam. Tak ada kata dari mereka, hanya saling berpandangan. Kesedihan terpancar pada sorot mata Ridwan, namun dia hanya melihat amarah pada Sam yang menatap lekat pada dirinya. Dipeluknya sebentar, lalu menghampiri Jeffrey kembali. Benar dia anak lo? Iya bang, terima kasih. Ridwan berdiri tegap di depan Jeffrey, lalu membungkukkan badannya dalam-dalam. Jeffrey hanya diam sambil menghisap rokoknya. Duh, orang yang mau ngerjain anak lo tuh dia tuh. Ridwan menoleh dan melihat seorang lelaki yang berdiri menunduk, diapit oleh anak buah Jeffrey. Tanpa bicara apapun pada Jeffrey, Ridwan melangkah dengan pasti menghampiri laki-laki itu. Kedua orang yang mengapitnya melihat kode dari Jeffrey untuk melepaskan orang itu dan menjauh. Merasa sudah tidak ada yang mengapitnya, laki-laki itu perlahan menengadahkan mukanya dan langsung bertatapan dengan Ridwan. Gua Ridwan, bapak anak kecil itu. Entah dari mana datangnya, sebuah pukulan kanan cepat mendarat di pelipis laki-laki itu. Kepala dan badannya langsung miring, disambut pukulan tangan kiri ke arah dada. Kepala laki-laki itu tersetak ke belakang, menyusul 3 pukulan beruntun ke dada, ulu hati dan perut. Diakhiri sebuah tendangan pendek seperti gerakan menginjak ke arah lutut bagian dalam, dan terdengar bunyi tulang patah. Dan laki-laki itu berlutut dengan kepala tertunduk dengan tangan lunglai. Suasana yang tadinya mulai tenang tiba-tiba berubah kembali riuh. Ada yang teriak kaget, ada yang tepuk tangan, ada yang meneriakan kekaguman, dan macam-macam. Ridwan kembali ke Jeffrey yang masih santai merokok sambil bersandar ke mobil. Kembali Ridwan membungkukkan badannya dan berkata, "Terima kasih Bang Jeffrey." "Saya Ridwan." Tanpa menunggu balasan atau melihat reaksi Jeffrey, Ridwan menggenggam erat tangan Sam dan menuntunnya pergi, membelah kerumunan.
Jeffrey mendengus dan membuang rokoknya, menyuruh pegawai spa untuk membawa laki-laki itu ke rumah sakit dan menyuruh anak buahnya untuk membubarkan kerumunan. Sambil melangkah pergi, dia memanggil Jali. Kapan-kapan lu suruh di siapa? Ridwan tadi tuh ya, tempat gua ya. Iya bang, siap bang. Jeffrey melangkah santai. Dia seorang peminum berat. Tapi saat kejadian tadi, dia belum benar-benar mabuk. Melihat gerakan Ridwan yang begitu cepat dan tepat, membuat pengaruh minumannya tiba-tiba hilang. Dia tersenyum mengingat gerakan-gerakan Ridwan dan berkata dalam hati, "Ini orang yang gue cari. Rencana gue pasti berhasil sama dia." Ridwan menggelengkan kepala hendak menepis kenangan itu. Dia tahu sejak kecil Sam bukan hanya banyak yang membantu dan menyayangi, tapi banyak juga yang menghina dan memandang rendah dirinya. Setiap hinaan itu Ridwan merasakan perihnya, seakan hinaan itu mengarah padanya. Hanya Amy, istrinya yang selalu mengingatkan untuk tidak memperdulikannya. Rima bukan satu-satunya pelacur yang dia kenal, tapi entah kenapa mereka bisa begitu akrab. Rima sering minta tolong Ridwan untuk membeli makanan, minuman, atau rokok, dan selalu disuruh membeli 2. Terkadang mengajak Ridwan makan bakso atau pecel lele. Mereka selalu bercanda dan tertawa. Bahkan saat Ridwan mendekati Amy, Rima yang selalu menyemangatinya, hingga mereka sering pergi bertiga, yang membuat Ridwan memutuskan untuk menikahi Amy. Karena Amy mau menerima apa adanya Rima dan tak pernah curiga dengan kedekatan mereka. Hal ini pula yang mengukuhkan pernikahan mereka di sela keterbatasan ekonomi. Saling percaya tetap tumbuh subur bagi mereka yang meyakininya, bagaimanapun keadaan mereka. Si abang gimana sih? Ditemenin malah bengong sendirian. Ajak-ajak atuh bengongnya bang, ujar Amy sambil mencubit mesra pinggang suaminya. Mereka tertawa lepas dan saling menggoda. Bukannya bengong, tapi keingetan kejadian itu. Tapi hari itu kan pertama kalinya juga saya ketemu sama bos Jeffrey. Bukannya ngeluh ya bang, kan. Tapi aduh gimana ya, cuma pindah kerjaan doang dari karaoke ke spa. Tapi satpam juga bang. Emang bener kerjaannya sama, tapi penghasilannya kan beda. Iya sih, emang gajinya lebih gede ya bang. Lah emang kagak kerasa gedenya kalau malam. Si abang mah, bukan itu maksudnya. Mereka tertawa dan saling menggoda. Gajinya mah sama aja, tapi si bos percaya sama abang, jadinya sering dapat tugas tambahan. Tugas apaan sih bang? Dari dulu kalau ditanya kagak pernah jawab yang bener. Kagak dijawab gimana? Kan gua udah bilang, gua jadi pengawalnya si bos, tukang pukulnya. Iya, tapi mbok ya minta yang lain gitu. Emang cuma nemenin bos ame mukulin orang doang tugas abang? Kagak ada tugas kantoran gitu apa ki? Kantoran gimana sih maksud lu Jadi kasir ke? Ngelayanin tamu ke? Ngetik-ngetik apaan ke? Jangan mukulin orang terus. Ridwan tersenyum mendengar permintaan istrinya, lalu diam dan membakar sebatang rokok. Ya gimana lagi cuma ini yang bisa abang andelin. Sambil mengacungkan kepalan tangan, Amy pun terdiam. Ada kegamangan dalam hatinya, mengerti maksud suaminya, tapi ingin mereka keluar dari situasi ini. Bang, Amy tidur duluan ya. Ya udah, duluan deh sana. Abang ntar lagi ya.